warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, bersama Salsabila, Allahu Akbar. Teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada sebelumnya, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Kali ini kita akan membahas tentang ketabahan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sudah, silakan teman-teman siapkan buku paket sirah, buku tulis, dan juga alat tulisnya ya. Selamat belajar. Oke teman-teman, ketabahan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sahabat yang diuji ketabahannya. Di antaranya ada Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, Bilal bin Rabah, dan masih banyak yang lainnya. Baik teman-teman, mari kita mulai dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Ibunda Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri tercinta dari Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu membantu dan mendukung dakwah Nabi dengan harta, jiwa, dan raganya. Suatu ketika, kafir Quraisy meminta Khadijah untuk membujuk Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Akan tetapi langsung ditolak oleh Khadijah. Setelah itu, kafir Quraisy tidak henti-hentinya mengolok-olok dan mencaci maki Khadijah. Tetapi Khadijah selalu tabah dan sabar, serta terus mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Khadijahlah merupakan orang pertama yang mengakui semua apa yang diceritakan Nabi ketika Nabi mendapatkan wahyu pertamanya dan ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril untuk pertama kali. Ketabahan Khadijah terus berlangsung, harta bendanya semua diperuntukkan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan melihat ketabahan dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah putra dari Abu Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang terkemuka di kaum Quraisy. Usianya sebaya dengan Nabi Muhammad, hanya berbeda 2 tahun. Ia selalu setia mendampingi dan melindungi Nabi dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, sahabat Nabi Muhammad SAW akan beribadah di Ka'bah. Kaum kafir Quraisy yang melihat itu langsung menyerang Nabi Muhammad. Lalu Abu Bakar yang melihat datang dan langsung menolong Nabi. Mereka berkelahi dan perkelahian ini dimenangkan oleh Abu Bakar. Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat dari siksaan kaum kafir Quraisy walau dengan penuh luka-luka. Jadi, ketabahan Abu Bakar ini mulai dari awal keislamannya sampai akhir hayat Rasulullah. Beliau selalu mendampingi dan menemani dakwah Nabi dimanapun Nabi berada. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kita akan melihat ketabahan dari putri dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad dari Khadijah binti Khuwailid. Fatimah lahir pada tahun kelima dari kenabian. Ia selalu menyaksikan Nabi Muhammad mendapat tantangan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Suatu ketika saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Ka'bah, beliau dilempari kotoran oleh kafir Quraisy. Fatimah yang mengetahui itu dan ia langsung membersihkan, mencucikan baju Nabi sambil menangis. Ia juga sering mendapat tantangan dan olokan dari kaum kafir Quraisy. Fatimah inilah yang menjadi salah satu wanita pertama yang masuk surga. Selanjutnya kita akan
melihat ketabahan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang yang pemberani. Ia berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah, bukan dari golongan orang kaya ataupun orang terpandang. Ketika memeluk Islam, tidak ada satupun keluarganya yang mau melindunginya dari siksaan kafir Quraisy. Ia termasuk orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Akibat dari sikapnya tersebut, ia pun disiksa dengan sangat kejam. Tetapi ia tetap teguh memeluk agama Islam. Setelah kejadian itu, ia diangkat oleh Zubair bin Awam yang selalu melindunginya sehingga tidak ada lagi yang mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ini yang perlu kita tiru teman-teman ya. Tetap mempertahankan keimanan, ketakwaan, sekalipun kita disiksa ataupun diganggu oleh orang lain. Selanjutnya yaitu dari keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah adalah keluarga yang kedudukannya sebagai budak dari Abu Jahal. Keluarga Sumayyah ini selalu mendapatkan siksaan yang sangat keras, kejam dan keji dari tuannya, yakni Abu Jahal. Mereka tidak diberi makan selama beberapa hari hingga tubuh mereka melemah. Namun, mereka semua tetap teguh memeluk agama Islam. Akhirnya, setelah beberapa hari disiksa oleh Abu Jahal, Yasir, suami Sumayyah, dan Sumayyah meninggal dunia. Sedangkan anaknya yang bernama Ammar bin Yasir dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Hingga akhirnya Ammar terpaksa mengaku keluar Islam kepada Abu Jahal. Lalu akhirnya oleh Abu Jahal dibebaskan. Setelah itu Ammar langsung menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang terjadi sambil menangis dan meminta ampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengenai hal itu, yaitu surat An-Nahl ayat 106. Teman-teman bisa melihat di Al-Qur'an bunyi surat An-Nahl ayat 106 yang artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jadi maksud ayat ini adalah tidak apa-apa karena untuk melindungi. Selanjutnya kita akan belajar tentang ketabahan dari sahabat Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam termasuk golongan orang yang berada atau terpandang di kalangan kaum kafir Quraisy. Ia merupakan seorang pemilik rumah yang berada di kota Mekah. Ia bahkan menyediakan rumahnya untuk tempat dakwah Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu dakwah Nabi masih sembunyi-sembunyi. Ia termasuk sahabat yang teguh pendirian dan kuat. Tidak jarang mendapat cacian dan celaan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan dihina dan dibujuk keluar dari ajaran Islam. Tetapi karena pendirian yang teguh, ia tetap memeluk ajaran Nabi, yaitu agama Islam. Ia juga ikut Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dialah yang memberikan rumahnya dan menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat Nabi berdakwah. Selanjutnya adalah sahabat kita, sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia termasuk sahabat kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ia seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Suatu ketika tuannya mengetahui bahwa si Bilal ini masuk Islam. Majikan Bilal sangat murka dan marah. Ia pun menyiksa dengan sangat kejam. Selama disiksa, Bilal selalu menyebut kata Ahad, Ahad, Ahad. Maksudnya adalah Allah, ya, agama yang esa, yang satu, dan ia percaya bahwa yang pantas disembah adalah yang Maha Esa atau satu, yaitu Allah, Ahad. Abu Bakar yang ketika itu melihat, lalu
akhirnya bernegosiasi dan berdiskusi kepada Umayyah bin Khalaf untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Akhirnya Abu Bakar membayar dengan sangat mahal kebebasan dari Bilal bin Rabah. Bilal pun bebas, derajatnya sama dengan sahabat yang lain. Dan Nabi memerintahkan Bilal, menunjuk Bilal menjadi seorang muazzin. Nah, teman-teman, dari nama-nama sahabat yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa semua sahabat-sahabat Nabi di masa-masa awal menerima keislamannya banyak mengalami cobaan, hinaan, dan juga tantangan yang berasal dari kaum kafir Quraisy. Dan bukan hanya nama-nama yang baru saja kita pelajari, tapi masih banyak lagi sahabat-sahabat lain yang mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Tetapi walaupun mereka mendapatkan siksaan, mereka tetap gigih dan kuat dalam mempertahankan kebenaran yang diyakini, yakni agama Islam. Nah, baik teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sekarang masuknya review atau refleksi. Nah, teman-teman siapkan jawabannya di buku tulis. Nanti teman-teman bisa tuliskan jawabannya di kolom tanggapan ya. Jangan lupa tulis namamu yang lengkap, kelasmu, lalu jawabannya. Simak pertanyaan yang pertama. Siapakah nama budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dengan bayaran yang sangat mahal? Siapa ya teman-teman? Oke, nomor 2. Di rumah siapakah yang dijadikan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi di awal dakwah Nabi? Sudah tahu teman-teman? Hebat. Pertanyaan yang terakhir, siapakah nama anak dari keluarga Sumayyah yang dia terpaksa mengaku keluar dari Islam, sebenarnya tidak, dan langsung menceritakan kisahnya kepada Nabi Muhammad? Nah, silakan teman-teman salin dulu jawabannya di buku tulis. Setelah itu, teman-teman boleh salin jawabannya di kolom tanggapan. Jangan lupa tulis namamu dan juga tulis kelasmu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat di masa awal dakwah Nabi Muhammad. Teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah lupa tentang sejarah ya teman-teman. Teman-teman juga bisa cari-cari informasi dari media yang lainnya. Jika ada pertanyaan atau teman-teman belum mengerti, bisa teman-teman tuliskan di kolom tanggapan ya. Jangan lupa gunakan bahasa yang santun dan sopan. Mohon maaf apabila ada penulisan yang masih salah atau ucapan yang masih kurang berkenan, karena yang salah itu berasal dari Bu Risma langsung dan yang benar itu datangnya hanya dari Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa tetap di-review ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.